Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengolahan data menggunakan pengolahan data kualitatif menggunakan Vivo. Dan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah kasus yang saya tangani atau yang saya lakukan. Jadi ini adalah pengolahan data kualitatif melalui metode tematik analisis. Jadi data yang saya miliki itu adalah data dari Kementerian Sosial ya. Jadi ada artikel-artikel yang dipublish di website Kementerian Sosial ya. Artikel-artikel itu dipublish dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Jadi artikel-artikel yang akan diolah ya, ini adalah artikel-artikel yang dipublish di tahun 2020 sampai 2021 ya. Nah, total ada sekitar 50 ini ya, ini 50 artikel ya. Nah, jadi ada 50 artikel yang kita ambil dari website Kementerian Sosial. Nah, dengan menggunakan metode atau pendekatan tematik analisis, kita ingin tahu apa saja tema-tema ya, apa saja tema-tema yang dibahas ya dari artikel-artikel ini ya. Apa saja tema-tema ya yang dibahas dari artikel-artikel ini. Oke, jadi di sini saya sudah punya 50 artikel ini dan kita akan mencoba mengolah data ini ya, menggunakan pendekatan tematik analisis. Kita akan mencari tema-tema penting apa yang dibahas pada artikel-artikel ini. Nah, ini sebenarnya sudah saya olah ya, tapi di sini saya ingin menjelaskan kembali kepada teman-teman tahap-tahapnya ya, bagaimana kita mengolah data menggunakan pendekatan tematik analisis. Tentu saja datanya adalah data kualitatif ya. Nah, pada contoh ini adalah data artikel dari Kementerian Sosial. Nah, yang saya lakukan pertama-tama adalah ya, ketika menggunakan pendekatan ini, pertama-tama saya ingin mengetahui dulu ya. Saya ingin mengetahui dulu kata-kata ya, atau frasa apa yang paling sering muncul ya dari data-data ini. Nah, ini penting ya. Jadi mencari kata-kata atau frasa yang paling sering muncul itu sebenarnya penting ya. Karena dengan kita mencari frasa, kata atau frasa itu, kita akan punya gambaran secara singkat kira-kira tema-tema apa saja ya yang bisa kita temukan dari artikel-artikel ini. Dari kata-kata atau frasa-frasa itu kan sebenarnya akhirnya membuat kita memiliki gambaran kira-kira nanti tema-tema apa yang bisa muncul gitu. Nah, untuk mengetahui kata atau frasa yang paling sering muncul itu, kita menggunakan ini word frekuensi ya. Saya menggunakan word frekuensi. Nah, lalu saya pilih semua artikel. Kemudian di sini berapa kata yang akan kita tampilkan itu terserah kita gitu ya. Nah, ini kalau default itu 1000 kata ya. Tapi di sini saya pilih hanya 20 kata ya. Lalu panjang katanya berapa huruf gitu panjang katanya. Di sini saya pilih 5 aja ya. Saya pilih 5. Kalau 3 itu terlalu sedikit ya. Nah, lalu kemudian
saya run query ya. Nah, saya run query. Nah, muncullah kata-kata ini teman-teman. Bantuan sosial, mensos, bansos, masyarakat, kemensos, bantuan. Benar, ini kata-kata yang muncul. Nah, saya akan menggunakan visualisasi word cloud untuk memperlihatkan lebih jelas mana kata yang paling sering muncul. Nah, ini teman-teman, saya ubah dulu ya, saya pakai ini misalnya. Nah, ini kata-kata yang paling sering muncul itu adalah bantuan sosial, mensos, bansos. Nah, dari sini sebenarnya kita punya gambaran ya. Kita punya gambaran kira-kira nanti tema apa yang akan paling sering muncul. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, di sini kan kata-kata yang paling sering muncul itu kan bantuan sosial, mensos, bansos. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan tema yang paling sering muncul itu adalah soal bantuan sosial ya. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu tema yang paling sering muncul. Kemungkinan teman-teman ya, kemungkinan. Nah, ini secara singkat ya, kalau kita ingin mengetahui di awal kira-kira apa tema yang paling sering muncul. Nah, ini jadi kemungkinan bahwa tema yang paling sering muncul itu adalah soal bantuan sosial ya, dari data-data ini. Nah, ini kita tutup. Nah, lalu kemudian kita akan mulai dengan tahap pengkodingan ya. Setelah kita tahu itu, kita punya gambaran bahwa kemungkinan bantuan sosial itu yang paling sering muncul ya, tema bantuan sosial. Nah, lalu kemudian langkah berikutnya di sini saya akan melakukan pengkodingan ya. Jadi pengkodingan. Nah, di pengkodingan ini karena ini adalah tematika analisis, maka saya menggunakan beberapa tahap ya, beberapa tahap pengkodingan. Yang pertama, di sini saya tulis coding tahap 1, coding tahap 2, coding tahap 3. Nah, mungkin ada yang memiliki istilah yang lain ya. Di dalam tematik analisis itu ada yang disebut dengan initial coding, lalu ada axial coding, lalu ada selective coding. Nah, sebenarnya itu sama aja sih, seperti ini, coding tahap 1, coding tahap 2, coding tahap 3. Nah, di axial coding itu kita cuma membuat kita mengcoding apa yang kita temukan dari data gitu ya. Nah, bisa codingnya itu menggunakan parafrase, bisa juga kita mengcoding menggunakan coding in vivo, itu bisa ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini itu di coding tahap 1 ini ya, atau yang disebut juga dengan misalnya initial coding misalnya ya, itu saya lebih banyak menggunakan in vivo coding. Jadi maksudnya begini teman-teman, misalnya ini very valid data efektivitas KPM, bansos dan lain. Saya buka. Nah, di in vivo coding itu yang saya coding adalah saya langsung coding judulnya aja gitu, karena judulnya ini kan memperlihatkan keseluruhan artikel ini kan. Nah, judul ini kan memperlihatkan keseluruhan artikel, maka saya hanya mengcoding judulnya. Jadi saya blok saja semua. Nah, saya blok semua, lalu judulnya ini saya jadikan sebagai codingnya gitu. Saya jadikan sebagai judul codingnya itu ini. Makanya di sini teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat bahwa di coding tahap 1 ini sebagian besar itu sebenarnya judul dari artikel-artikelnya gitu. Nah, judul dari artikel-artikel. Ada yang saya menggunakan in vivo coding, tapi ada yang saya parafrasekan. Jadi walaupun itu judul, tapi saya menggunakan kata-kata saya sendiri gitu. Dari judul itu saya parafrasekan, saya menggunakan kata-kata saya sendiri dengan maksud supaya itu saya lebih paham ya, supaya memudahkan saya untuk memahami coding itu gitu. Nah, ini jadi saya lebih banyak menggunakan coding in vivo. Nah, hal ini juga dengan tujuan menghemat waktu gitu teman-teman, menghemat waktu, karena
dari 50 artikel ini kalau kita baca keseluruhannya tentu akan sangat memakan waktu. Padahal kita sudah tahu bahwa dari judulnya ini kan sebenarnya merupakan rangkuman dari artikelnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita baca pun kita akan tahu bahwa rangkumannya itu ada di judulnya gitu. Sehingga ya itu lebih banyak saya coding itu judulnya gitu. Dan lebih banyak ya itu pakai in vivo coding gitu. Walaupun ada juga yang saya pakai parafrase. Dari judulnya itu saya buat dengan kata-kata sendiri. Saya parafrasekan untuk memudahkan saya memahami coding tersebut gitu. Nah, jadi karena saya menggunakan in vivo coding, maka tentu saja codingnya juga ada 50 gitu kan. Nah, ini ada 50 sebenarnya codingnya ini. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu. Nah, lalu selanjutnya dari coding tahap pertama ini, teman-teman. Dari coding tahap pertama, lalu kemudian kita beralih ke coding tahap kedua. Ini. Nah, di coding tahap kedua ini itu kita copy saja coding yang di tahap pertama, kita copy ya di sini, lalu kita masukkan ke sini. Nah, di coding tahap kedua itu kita dari coding-coding yang banyak ini ya, dari coding-coding yang banyak ini di tahap 2 itu kita mengelompokkan coding-coding tersebut ke dalam satu tema besar gitu, ke satu tematik coding gitu. Misalnya di sini itu saya temukan bahwa ada beberapa tema gitu yang bisa kita temukan dari coding-coding yang banyak tadi. Nah, yaitu yang pertama bansos, yang kedua berbasis data, yang ketiga hubungan dengan pihak eksternal, yang keempat penerapan aplikasi, dan yang terakhir itu langkah strategis mencegah korupsi, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi saya menemukan ada lima tema besar. Pertama bansos, kedua berbasis data, ketiga hubungan dengan pihak eksternal, keempat penerapan aplikasi, lalu kelima itu adalah langkah strategis mencegah korupsi penyaluran bansos. Nah, di sini di coding tahap kedua ini itu masih ada parent code dan child code-nya. Parent code itu adalah tematik codingnya, sedangkan child code itu adalah coding-coding yang berasal dari coding tahap pertama. Nah, itu saya kelompokkan, akhirnya menghasilkan ada 5 tema. Nah, ini ada 5 tema. Lalu kemudian dari 5 tema ini saya ke coding tahap ketiga. Di coding tahap ketiga ini itu saya hanya mengagregat ya. Jadi child code ini saya agregat ke dalam tema codingnya, sehingga hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi child code-nya sudah nggak ada karena sudah saya masukkan ke tematik codingnya. Lalu ada beberapa ada coding yang saya temukan, itu misalnya dari langkah strategis ini. Nah, dari langkah strategis ini ternyata saya temukan di langkah strategis ini ada juga pembahasan mengenai bansos ya. Lalu ada juga pembahasan mengenai berbasis data, ada juga pembahasan mengenai penerapan aplikasi, sehingga dan juga ini, maka karena saya temukan itu, maka di penerapan di langkah strategis tadi itu ada juga yang saya coding ke berbasis data, ke hubungan dengan pihak eksternal, ke bansos, dan ke penerapan aplikasi. Nah, itu teman-teman. Maka ini kita menemukan ada 5 tema besar gitu ya. 5 tema besar. Nah, lalu kemudian di tahap berikutnya saya ingin tahu ya, tema apa yang paling banyak dibicarakan gitu ya. Maka saya menggunakan hierarki chart. Tema apa yang paling sering dibicarakan? Saya menggunakan hierarki chart. Saya pilih dari coding yang ketiga ya, coding tahap 3. Nah, ini saya pilih dari coding tahap 3. Ini teman-teman. Oke.
finish. Maka kita temukan teman-teman, coding yang paling banyak, tema yang paling banyak dibicarakan itu adalah bansos, teman-teman. Nih, bansos itu yang paling banyak dibicarakan. Lalu kemudian hubungan dengan pihak eksternal dan berbasis data, lalu penerapan aplikasi dan langkah strategis. Itu teman-teman. Jadi bansos ini yang paling banyak dibicarakan. Maka hasil coding ini sebenarnya kan sesuai dengan langkah awal kita tadi. Waktu kita menggunakan word frekuensi kan. Waktu kita menggunakan word frekuensi, kita temukan bahwa ya kata atau frasa yang paling banyak dibahas itu kan adalah bantuan sosial juga kan. Jadi sebenarnya hasil dari word frekuensi ini ya sama dengan hasil dari pengkodingan. Di hasil pengkodingan kita temukan bahwa tema bansos itu adalah tema yang paling banyak dibicarakan. Nah, di word cloud pun kita temukan bahwa kata atau frasa yang paling banyak dibicarakan juga adalah bantuan sosial. Jadi matching gitu teman-teman, bahwa bansos itu adalah tema yang paling sentral yang dibicarakan, ya, tema yang paling sentral. Nah, lalu kemudian ketika dianalisis lagi teman-teman, ternyata memang bansos ini adalah tema sentral, dan tema-tema yang lain itu adalah tema-tema pendukung daripada tema sentral ini, yaitu bansos, tema-tema pendukung. Maka saya membuat suatu konsep map. Saya membuat suatu konsep map di sini. Ini konsep mapnya. Saya membuat suatu konsep map, konsep besarnya. Ini konsepnya. Ini konsepnya teman-teman. Nah, ini konsepnya. Saya menemukan konsep bahwa tema sentral ya, dari seluruh data yang dikumpulkan itu adalah bansos, teman-teman, bantuan sosial. Itu tema sentral dari artikel-artikel yang dipublikasikan dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Tema sentralnya itu bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini ditujukan untuk apa? Ternyata bantuan sosial ini ditujukan untuk ini, mengatasi krisis pandemi, teman-teman. Karena kita tahu bahwa artikel-artikel ini kan dipublis pada tahun 2020 sampai 2021, di mana pada tahun-tahun itu adalah tahun-tahun di mana masih terjadinya krisis pandemi, ya, krisis pandemi COVID-19. Sehingga bantuan sosial ini diperlukan untuk mengatasi krisis ini, krisis pandemi. Jadi tujuan bansos pada waktu itu adalah untuk mengatasi krisis pandemi, ya. Tujuan paling utamanya itu sebenarnya mengatasi krisis pandemi. Maka ini konsepnya seperti ini. Nah, lalu kemudian karena dari tujuan itu kemudian perlu dilakukan mekanisme tertentu untuk penyalurannya, teman-teman. Mekanisme tertentu untuk penyalurannya. Nah, mekanisme ini diperlukan supaya penyalurannya itu tidak salah gitu, menjadi tepat sasar, tidak salah sasar gitu ya, tidak salah sasar. Jadi harus tepat sasar. Maka mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Sosial adalah melakukan penyaluran bansos dengan berbasis data. Jadi perlu berbasis data sehingga penyaluran itu menjadi tepat sasar. Makanya dalam artikel itu banyak sekali dibahas mengenai data, mengenai pemadanan data, mengenai data ganda yang harus dihapus. Jadi semuanya itu, jadi banyak juga pembahasan mengenai data, berbasis data. Maka penyaluran bansos ini memang perlu berbasis data supaya tepat sasaran. Lalu kemudian mekanismenya juga perlu kerjasama dengan pihak eksternal. Maka di sini ada coding hubungan dengan pihak eksternal. Nah, hubungan dengan pihak eksternal ini juga sering dibahas di dalam artikel-artikel itu. Nah, penyalurannya itu perlu kerjasama dengan pihak eksternal supaya penyaluran itu sukses dan tepat sasar. Nah,
Makanya Kementerian Sosial itu bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal kayak misalnya PT Pos, lalu kemudian bank, lalu kemudian Bulog. Nah itu kerjasama seperti itu. Nah ada kerjasamanya itu yang terkait dengan penyaluran kayak misalnya dengan PT Pos, dengan bank, dengan Bulog. Tapi ada juga kerjasama itu terkait misalnya pemberian rekomendasi kayak misalnya dari pihak misalnya Kementerian Sosial ini melakukan diskusi dengan DPR, lalu DPR memberikan rekomendasi. Nah ini kan juga sebenarnya bentuk kerjasama dalam bentuk hal yang lain, kayak misalnya memberikan rekomendasi. Atau dengan pihak KPK ya, mungkin terkait misalnya korupsi. Nah itu Kementerian Sosial melakukan kerjasama dengan KPK. Nah KPK kemudian memberikan rekomendasi tertentu bagaimana caranya supaya bansos ini ya tidak dikorupsi, ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut itu adalah penerapan aplikasi. Jadi, Kementerian Sosial ini dalam penyaluran bansosnya, mereka juga melakukan penerapan aplikasi. Jadi ada aplikasi di Kementerian Sosial itu yang dinamakan aplikasi cek bansos, di mana di situ warga masyarakat itu bisa mencek apakah dirinya itu menjadi salah satu orang yang mendapatkan bantuan sosial atau tidak gitu. Kalau misalnya warga itu sebenarnya sebenarnya cocok atau sebenarnya menjadi warga yang sebenarnya harus mendapatkan bantuan sosial, tapi ternyata ketika dia cek di aplikasi tersebut, aplikasi cek bansos, ternyata namanya dia tidak ada, maka dia bisa melakukan konfirmasi ya ke pihak Kementerian Sosial. Jadi dengan penerapan aplikasi seperti ini itu sangat membantu kepada warga masyarakat untuk mencek apakah data dia itu ada dan menjadi orang yang mendapatkan bantuan sosial. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini saya temukan bahwa mekanisme seperti ini, mekanismenya itu harus berbasis data, ya, harus punya hubungan dengan pihak eksternal, lalu kemudian ada penerapan aplikasinya. Nah, mekanisme seperti ini sebenarnya adalah salah satu bentuk mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, ya, dalam langkah dia untuk mencegah korupsi penyaluran bansos. Jadi sebenarnya mekanisme ini juga adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ya untuk mencegah korupsi penyaluran bansos. Makanya coding langkah strategis ini itu saya kaitkan dengan ketiga mekanisme ini, karena ketiga mekanisme ini juga sebenarnya adalah langkah strategis untuk mencegah korupsi. Maka lahirlah konsep seperti ini, teman-teman. Nah, dengan membuat konsep seperti ini, maka kita akan menjadi lebih paham mengenai data yang kita miliki. Nah, data yang sebenarnya di awal kita seperti kebingungan gitu. Aduh, bagaimana kita untuk menganalisisnya ini ya. Nah, tapi setelah kita melakukan pengolahan data, kita melakukan word cloud, kita melakukan pengkodingan, lalu kita melakukan konsep map, kita akhirnya paham bahwa dari data yang banyak ini ternyata sebagian besar data ini berbicara mengenai bansos, ya. Lalu tujuan dari bansos ini adalah untuk mengatasi krisis pandemi. Lalu bansos ini memiliki mekanisme tertentu dalam penyalurannya. Mekanismenya itu harus berbasis data. Lalu bekerja sama dengan pihak eksternal untuk penyalurannya. Lalu kemudian ada penerapan aplikasi. Dan ternyata mekanisme ini adalah mekanisme yang merupakan langkah-langkah strategis untuk mencegah korupsi. Nah, jadi kira-kira seperti itu konsep sebenarnya ya. Nah, hanya memang bukan kekurangan, tapi pembicaraan mengenai korupsi ini tidak terlalu banyak di artikel-artikel ini. Nah, sepertinya hanya ada satu artikel yang membahas tentang korupsi atau langkah strategis untuk mencegah korupsi.
Sehingga kita tahu bahwa semua data ini sebenarnya mau berbicara mengenai langkah dari Kementerian Sosial untuk mengatasi krisis eksternal gitu ya. Krisis eksternal itu apa? Krisis eksternal itu adalah pandemi itu adalah krisis eksternal, tetapi Kementerian Sosial kurang terlalu membahas atau kurang terlalu membahas mengenai krisis internal. Nah, krisis internal itu apa? Krisis internal itu adalah salah satunya itu adalah korupsi. Korupsi itu adalah krisis internal di dalam Kementerian Sosial sendiri. Nah, jadi artikel-artikel ini sebenarnya lebih banyak membahas mengenai krisis eksternal, yaitu krisis pandemi. Nah, lalu langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Sosial adalah yaitu pemberian bantuan sosial dengan mekanisme tertentu. Nah, jadi itu. Nah, langkah untuk mencegah krisis tadi itu karena untuk pemberian bantuan krisis eksternal ya. Tetapi Kementerian Sosial jarang sekali mempublish atau membahas mengenai krisis internalnya. Nah, itu yang jarang sekali dibahas. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Apa yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang sangat berharga untuk teman-teman, terutama mungkin teman-teman yang ingin sekali belajar mengenai NVivo, bagaimana cara mengolah data kualitatifnya itu di NVivo. Nah, khususnya data-data ini seperti artikel ini teman-teman. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin melakukan pengolahan data dengan pendekatan tematik analisis misalnya, atau mungkin punya tugas gitu ya, atau tugas akhirnya mengolah data tematik analisis. Nah, ini video ini mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman. Nah, jadi ya itu, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kita bertemu lagi pada video saya selanjutnya. Bye bye.